Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Aryani, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sokan, Kabupaten Melawi. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian, segitiga restitusi juga sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Baiklah, berikut ini terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dari 3 tahapan tersebut, saya paparkan satu persatu. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Di tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, di tahapan ini juga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Jihan tidak terima piket sendiri, sementara teman-teman yang piket bersamanya tidak mau membantu dan cenderung mengejek-ngejeknya karena Jihan marah. Berikut video pendampingan dengan langkah segitiga restitusinya. Silakan masuk Jihan, duduk di sini ya. Silakan duduk. Ada apa tuh? Ibu dengar tadi dari Deo bilang katanya Jihan marah-marah di kelas. Benarkah? Iya Bu, soalnya saya kesel. Kesel sama siapa? Kesel dengan teman-teman sekelas ya Bu. Kenapa teman-teman sekelasnya? Masa Bu saya tuh piket, terus mereka tuh tidak mau nolong saya piket Bu, marah-marah lah saya Bu. Oh gitu. Wajar sih kalau marah-marah. Kalau ibu di posisi kamu pun pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Terus alasan kamu marah-marah nih, kawan-kawanmu ada di situ enggak? Ada Bu. Saya tuh minta tolong piket, tapi mereka tidak mau Bu. Nggak mau. Terus? Kalau saya marah Bu saya. Jadi itu alasan kamu melempar-lempar sapu ya? Sampai patah. Sampai patah. Terus kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak Bu. Nah, seharusnya kamu kayak gimana? Seharusnya saya lebih bersabar lagi sih Bu. Lebih bersabar, terus menghargai teman-temanmu dan memberitahukan kepada teman-temanmu dengan baik. Jangan langsung marah-marah. Hal yang itu tidak baik. Ingat keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati antar temannya. Saling menghormati antar teman. Kalau temanmu tidak mau piket, harusnya kamu lakukan apa? Melapor sama wali kelas. Ya, lapor sama Wali kelas. siapa wali kelasnya? Bu Susi Aryani. Harusnya lapor dengan ibu, jangan langsung marah-marah di kelas ya. Kasihan juga kawan-kawanmu yang lain kena imbas karena kawan-kawanmu yang ada di kelas kan yang tidak ikut jadwal piket dengan kamu juga merasa kenapa nih Jihan marah-marah. Nah, kalau sudah seperti ini baiknya kedepannya harus lebih sabar lagi. Kemudian ada apa-apa tuh nanti di kelas silahkan laporkan saja dengan wali kelas dan kita akan selesaikan bersama. Kita kan udah buat kesepakatan kelas kemarin. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu yang kita terapkan. Kalaupun misalnya nanti ke depannya masih ada lagi hal yang tidak enak, maka tadi sesuai dengan perkataan Jihan, maka harus kalau misalnya kawannya ada yang tidak piket lagi, jadi Jihan harus Lapor dengan wali kelas. lapor dengan wali kelas dan Jihan harus lebih Bersabar lagi Bu. nggak usah marah-marah, bilang cantiknya kalau marah-marah ya. Iya Bu. Oke, kalau udah seperti ini nggak marah lagi ya. Jangan
lanjut pembelajaran seperti biasa, diizin dengan guru pelajarannya tadi udah dipanggil sama Bu Susi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan dari kelas 11 akuntansi. Saya senang sekali berdiskusi bersama Bu Susi karena saya dapat mengendalikan amarah saya karena perlakuan teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih Bu Susi. Tahapan segitiga restitusi pada kasus kedua yaitu Marestu tidak hadir di sekolah karena banjir dan tidak izin dengan wali kelas. Berikut video pendampingan dengan langkah segitiga restitusinya. Marestu, kemarin kamu nggak masuk sekolah ya? Ya Bu, Kenapa kemarin nggak masuk sekolah? jalannya banjir Bu, udah setengah jalannya. Jalannya banjir. Asalmu dari Belata. Selatan. Sebenarnya kalaupun memang nggak masuk, kalau udah banjir ibu nggak bisa kondisikan lagi ya. Itu memang udah dari alam. Tapi harusnya izin dulu. Enggak ada paket. Nggak ada paket. Kawanmu ada nggak yang dari Belata juga? Enggak ada Bu. Saputra kemarin ada. Sekolah Pak. Sekolah. Nah, Izin deh. nggak ada izin ya masuk. Nah, seharusnya kalaupun nggak masuk, seenggaknya bilang dengan kawan-kawan. Enggak lihat Bu, putar lewat. Oh nggak lihat. Enggak lihat. Nggak apa-apa. Karena saya di daratnya, enggak di jalan. Nggak masalah sih sebenarnya kalau nggak masuk atau misalnya ada halangan nggak masuk sekolah itu nggak masalah, tapi dengan alasan yang jelas dan tepat. Nah kamu kan udah tahu kemarin kamu tidak ada masuk dan nggak izin. Harusnya kalau kita lihat dari kesepakatan kelas kita kemarin yang sudah kita buat bersama, kalau tanpa keterangan tuh gimana? Bersihkan Daun. kalau nggak masuk harusnya Izin izin dengan wali kelas. Jadi kalaupun misalnya nanti ke depannya nggak masuk, ibu nggak masalah ya kalau kamu nggak masuk, yang penting kamu izin. Kalau nggak izin kan ibu juga nggak bisa mau kasih kamu keterangan izin di situ karena banjir. Jadi harus izin dengan wali kelas. Kalaupun nggak bisa izin dengan wali kelas, pemberitahuan kepada temanmu supaya kamu bisa beritahu wali kelas. Berarti kalau misalnya memang kamu tidak hadir tanpa keterangan ini, sudah bisa menerima konsekuensinya ya. Iya Bu. Nah, apa konsekuensinya tadi? Bersihkan daun. Ya, bersihkan daun ketapang yang ada di samping kelas. Nah, kedepannya ibu harapkan tidak ada lagi kamu mengulangi kesalahan yang sama lagi, karena kesalahan ini kan sebenarnya dikomunikasi, bukan kesalahan yang kamu sengaja. Kedepannya kalaupun tidak bisa hadir di sekolah, sampaikan melalui teman atau melalui WA pun tidak masalah. Kalau misalnya tidak ada paket, usahakan dulu cari paket. Hujan Bu. Mau itu hujan, tapi tidak bangun terlambat kan? Nah, pagi bangun jam 4 siapkan bekal. Oh, memang udah nyiapkan. Banyak. Cuman banjir. Banjir jalannya. Banjir di mana? Di yang di dekat rumah walet sepupu saya tuh, jalannya kan ada gertak tuh. Airnya cuma segini Bu. Sejengkal aja Banjirnya. Berarti bisa lewat kalau bisa sejengkal. Bu, tapi motornya rendah. Motormu apa? Motornya Nggak pakai motor Verza lah kemarin. Kalau selesai itu kan pecah ban Bu, besar. motornya nyentak pakai. Jadi pakai motor. Nyong Saputra pegang. berangkat dengan siapa Saputra? Nggak tahu Bu, nggak lihat. Nggak berangkat sama kalian. Nggak masalah sih ya. Yang jelas kedepannya sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama. Kedepannya kalau mau izin lagi atau apa, maka harus Wali kelas. ya izin dengan wali kelas. Jangan sampai nggak ngizin ya, karena kehadiran juga berpengaruh untuk pembelajaran ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berubah dan ibu pun kemarin pun terkejut juga kok bisa Marestu ini tidak masuk, soalnya biasanya kan masuk tiba-tiba hari Rabu dan
tidak pembelajaran yang efektif tidak masuk. Ya, Iya, Bu. banyak soalnya kemarin yang tidak masuk. Theo pun tidak masuk juga, Agustinus pun tidak masuk. Ada beberapa orang pun tidak masuk dan tanpa keterangan. Kalau Theo kemarin izin alasannya hujan. Kalau hujan kan bukan alasan. Kecuali tadi kalau banjir kan dah masuk akal tuh tidak bisa lewat. Kalau hujan kan masih bisa lewat. Sana pun masih juga, tapi bisa lewat. Oh, belum bisa, bisa lewat. Bisa lewat, tapi airnya masih diletak itu lah jembatan. Pokoknya kedepannya sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi. Iya, Bu. Kalau tidak masuk tanpa keterangan maka harus Membersihkan sampah. siap membersihkan sampah ya. Siap, Bu. Kalau kayak gini kita membersihkan sampah. Oke, sip. Sip. Hai teman-teman, saya Maksud Priyanti, saya dari Kelas Akuntansi. Saya senang sekali berdiskusi sama Bu Susi karena saya menyadari atas kesalahan saya yang tidak masuk kemarin. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kalau saya mengulangi kesalahan itu lagi, saya akan menerima sanksi, yaitu membersihkan kelas. Terima kasih Bu Susi. Sekian demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga kita lekas tergerak, bergerak, dan mari menggerakkan. Tetap semangat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.